Di dalam perenungan tentang Tuhan, satu pertanyaan telah menggema dalam sepanjang sejarah manusia. Bagaimana kita menyebut yang tak tersebut saat kita memandang ke langit yang tak terhingga? Kata-kata dan bahasa mencoba membatasi apa yang tak terbatas. Kami mengajak kalian memasuki perjalanan filsafat ketuhanan, mempertanyakan sebuah esensi yang berusaha diungkap dalam kata-kata dan bahasa. Tuhan sebagai Tuhan yang tidak dikenal, yang bersifat mutlak dan terbebas dari segala hubungan yang masuk akal dengan apapun selain dirinya sendiri, dan tidak dapat dipahami dalam kaitannya dengan konsep-konsep yang diukur dan diukur oleh dunia. Bagaimana Tuhan dikenal oleh kita, dan bagaimana kita menamai Tuhan? Pertama, filsafat analitik itu kan tumbuhnya di Inggris ya. Maka disebut dengan istilah logosentris. Ketika mereka mengklaim diri dalam konteks logosentris, maka istilah, terminologi, dan ungkapan yang dikemukakan harus bisa diklarifikasi. Itu pertamanya. Dan kita tahu Inggris itu kubu empirisisme. Tapi banyak hal yang tidak begitu mudah untuk dijelaskan begitu saja, termasuk problem-problem yang abstrak. Dan itulah yang sebetulnya dilawan oleh para filsuf Inggris. Bahwa ketika neo-hegelianisme masuk di Inggris pada abad ke-20 awal itu, mereka menolak terminologi-terminologi teologis itu, termasuk mungkin masalah-masalah Tuhan. Nah, salah satu buku yang menginspirasi itu adalah bukunya Tractatus Logico Philosophicus itu. Di situ ada tertulis the mystically. What's the meaning of the mystically? The mystically is inexpressible. Yang dimaksudkan dengan yang mistis itu adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Apa itu? 3. Subjek, God, Tuhan, dan kematian. Subject does not belong to the world, it is a limit of the world. Tuhan itu tidak, subjek itu tidak termasuk dirinya tapi batas. Tuhan, God does not differ himself in the world. Tuhan tidak pernah mewujudkan dirinya di dunia, sehingga bagaimana kita mau mengatakan itu? Maka sebaiknya kita diamkan saja. What we can speak about, we must pass over instead. Jadi itu analitik tahap pertama mengatakan seperti itu. Dan kematian juga. Bagaimana kita bisa mengatakan tentang kematian? Kita tidak menjalani kematian dalam hidup kita. Begitu kita mati sudah selesai. Ya. Jadi di 3 itu disebut the mystical, tak terkatakan, inexpressible. Oke, itu kita tadi bicara dari segi analitik bahasa pada awal-awal kemunculannya, sehingga mereka sangat hati-hati di dalam memberikan penamaan. Dan penamaan apalagi yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya abstrak, mereka berpikir ulang. Tapi filsafat kan tidak diwariskan begitu saja dan selesai pada pemikiran empirisisme ini. Ada beberapa filosof analitik juga yang mengambil jalan tengah. Misalnya Gilbert Ryle dalam The Concept of Mind mengatakan bahwa sebetulnya kita bisa memberikan nama kepada Tuhan itu sesuai dengan aspek-aspek metafor, terutama sesuai dengan siapa Tuhan itu, predikannya apa. Maka ada istilah Bapa. Kenapa Bapa? Kenapa Father? Karena Bapa itu adalah simbol dari sesuatu yang tinggi, pelindung dari sebuah keluarga. Maka ada istilah Bapa sebagai nama dari itu. Itu kalau kita lihat dari segi filsafat. Sedangkan pada periode-periode berikutnya beberapa filsuf tidak begitu menaruh perhatian dalam masalah itu. Walaupun ada membicarakan itu, tapi kebanyakan menggunakan terminologi-terminologi yang sifatnya meta. Sejauh itu bisa dipahami secara kias ya, dengan analogi. Karena ini bukan masalah yang sederhana. Oke. Ya, manusia itu pada hakikatnya butuh kepastian. Jadi dalam satu lingkup budaya, mereka mencoba mencari simbol
apa yang paling tepat dikenakan pada objek yang mereka sembah. Maka muncullah berbagai macam istilah. Sang Hyang Mahatala, misalnya di kalangan Jubata kalau orang Dayak ya, dan lain sebagainya, dewa mungkin ya. Bahkan ada beberapa tafsir yang mungkin perlu kita cari tahu betul apa tidak. Nurholis Majid pernah mengatakan kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Yunani, Tohen. Kalau kita pernah belajar Plotinus, kita tahu Plotinus ini adalah seorang yang mengajarkan teori emanasi ya. Apa yang paling tinggi? Tohen, yang satu yang melimpah, kemudian melimpah pada nous, kesadaran, melimpah pada psike, jiwa, dan pada meong, materi. Nah, jadi kata Tohen mungkin lidah kita ya, jadi nyebutnya Tuhan lebih gampang. Itu ada yang mengatakan pada demikian sebagai contoh. Tapi kenapa orang-orang membutuhkan nama? Itu adalah satu cara orang mengekspresikan bagaimana mereka akhirnya harus menyembah sesuatu yang punya rujukan. Kalau dalam teori filsafat kita mengenal ada 3 teori ya, teori referensial teori, teori acuan, kemudian teori ideasi, kemudian teori behaviorism teori. Nah, terutama teori yang terkait dengan referensial teori, teori acuan, harus ada yang diacu. Yang diacu itu bukan cuma objek konkret, tapi juga yang bisa yang abstrak, bisa juga peristiwa. Jadi kata Tuhan tadi misalnya itu juga mengacu pada objek tertentu yang sifatnya abstrak. Apakah dia merupakan kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat kultur budaya tertentu, ataukah dia diciptakan oleh satu orang figur tokoh yang punya visi atau punya pemikiran tentang itu. Misalnya tadi saya memberi contoh tentang kata Tuhan diambil dari kata itu. Misalnya seperti itu. Oke. Kata Tuhan itu kan tadi saya sebut sebagai simbol ya. Simbol itu ada 2 dimensi. Dari bahasa Yunani sumber lain ya, dimensi transenden dan dimensi imanen. Dimensi transenden ini sesuatu yang sifatnya abstrak, yang mengatasi kita, yang kita sebut kadang-kadang dengan istilah adikodrati, kita sebut juga dengan istilah supranatural, ya dan lain sebagainya. Tapi yang imanen ini adalah sesuatu yang sifatnya konkret. Jadi orang harus kepingin tahu kayak apa. Maka tidak mengherankan kadang-kadang ada Tuhan atau dewa yang diwujudkan dalam bentuk patung, dalam bentuk berhala, dalam bentuk sesuatu dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang merupakan upaya orang untuk memberikan kepastian ini. Jadi imanen dan transenden itu adalah 2 hal yang saling melengkapi. Itu sebenarnya ini. Oke. Karena ini persoalan Tuhan itu ada kaitannya dengan agama, tentu ada. Tapi coba kita ambil satu pendapat dari Profesor Imaduddin Ar-Rahim, seorang profesor ahli teknik kimia dari ITB. Dia mengatakan begini, pada dasarnya manusia itu tidak ada yang ateis. Semua orang itu bertuhan. Tergantung definisi Tuhan itu apa. Pada halaman 19 bukunya Kuliah Tauhid dia menyebut Tuhan itu adalah sesuatu yang mendominasi manusia, sehingga manusia siap untuk rela untuk didominasi oleh kekuatan itu, sehingga apapun bisa menjadi Tuhan. Ideologi bisa jadi Tuhan, jabatan bisa jadi Tuhan, harta bisa jadi Tuhan, orang lain bisa jadi Tuhan kalau kita membiarkan diri kita didominasi oleh itu. Maka kalau di dalam bahasa agama itulah yang sebenarnya ilah. Tapi nanti kalau pertanyaannya muncul dalam konteks Bapak punya solusi apa? Ya saya kembali kepada agama saya. Kalau dalam Islam kita menggunakan kata Allah. Allah itu bukan ilah. Allah itu tauhid. Karena kata Allah itu tidak ada bentuk majmuk, tidak ada bentuk jamak. Bentuknya tunggal. Maka Koshihiko Itsutsu dalam punya relasi Tuhan dan manusia mengatakan kata Allah itu selalu berkaitan dengan 2 hal. Iman, takwa. Kalau tidak ada ini, kata Allah itu tidak punya makna. Maka orang beriman dan orang bertakwa lah yang berlomba-lomba untuk menyembah dan disebut Allah. Oke. Penamaan itu berangkat dari soal persepsi. Kalau orang berbeda pendapat tentang penamaan itu, saya kira itu wajar aja. Dengan pluralitas budaya yang begini macam, dengan cara pandang agama yang berbeda-beda, mungkin saja hal itu terjadi. Tapi yang penting satu hal,
bahwa rujukannya sama, bahwa yang disebut dengan Tuhan yang mereka katakan itu apapun namanya, itu adalah satu kekuatan yang mengatasi rasionalitas manusia, dan itu berada pada tataran yang kita sebut dengan suprarasional. Artinya apa? Kalau sudah sampai di situ, akal kita tidak cukup untuk memahami. Jadi kita harus berangkat dari keyakinan. Keyakinanmu dan keyakinanku bisa berbeda, tergantung dari apa yang kamu anut. Dan itu biasa. Sehingga manusia berbeda tentang pemahaman itu adalah sesuatu yang wajar saja. Saya kira itu. Dan kita harus bisa mengembangkan semangat toleransi. Ya, karena ada berbeda dengan kita. Keyakinannya banyak dari yang saja, tidak masalah. Kayak gitu. Pertanyaan tentang keberadaan Tuhan seringkali merupakan isu yang kompleks dan personal. Kesimpulan mengenai penamaan Tuhan cenderung bersifat subjektif dan bergantung pada keyakinan serta pengalaman masing-masing individu. Penamaan Tuhan seringkali merupakan suatu keyakinan pribadi yang sangat bervariasi di antara individu dan budaya. Beberapa orang meyakini dalam konsep Tuhan yang pribadi dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Sementara yang lain mungkin menganggap Tuhan hanya sebagai entitas belaka yang lebih abstrak, atau bahkan menolak keberadaan Tuhan sepenuhnya. Penamaan Tuhan ini sangat bergantung pada setiap keyakinan dan setiap pandangan agama masing-masing individu. Berbagai agama memiliki konsepnya masing-masing dan sifat Tuhan yang berbeda, dan pandangan ini dapat sangat bervariasi di antara berbagai penganut agama.